Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Wiasi. Saya dari grup kelompok 10 dengan dosen bimbingan Ibu Era Nopera akan menjelaskan tentang tugas 1 tentang yang saya ambil dari Taman Meraksa. Jadi untuk lokasi dari Taman Meraksa ini itu ada di Banda Aceh, kemudian ada di Kecamatan Meraksa. Dan jadi taman, kenapa juga dia disebut lapangan, karena emang di taman itu dia ada lapangan sepak bola. Jadi mungkin masyarakat lebih umumnya menyebutnya lapangan Meraksa, tapi sesungguhnya namanya itu adalah Taman Meraksa. Ini adalah denah dari Taman Meraksa. Seperti yang saya bilang di awal tadi, terdapat lapangan sepak bola di tengah-tengah taman seperti itu. Karena emang fungsi utama dari taman ini itu adalah untuk berolahraga. Jadi nanti fungsi akan saya bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi di sini saya ingin memberitahu apa aja yang ada di taman ini. Jadi di daerah sebelah sini itu ada untuk alat-alat olahraga. Jadi difasilitasi alat olahraga. Kemudian kalau masuknya itu bisa dari sisi sini, di sisi selatan atau sisi utara, dan kemudian di sini ada taman main anak. Kemudian untuk fungsi, jadi ada 4 fungsi utama untuk bagi taman ini. Yang pertama tadi, dia untuk bermain bola kaki. Jadi memang orang-orang bisa datang ke sana untuk main bola kaki, latihan bola kaki, atau mungkin mau ada pertandingan bola kaki bisa ke situ. Kemudian juga untuk jogging, jadi disediain jogging track yang mengelilingi lapangan bola kaki. Kemudian bisa juga untuk berolahraga, jadi karena disediain alat-alat fasilitas olahraga, jadi bisa olahraga di situ. Kemudian karena ada taman anak gitu kan, jadi anak-anak juga boleh ke taman ini dan mereka diberikan wahana untuk main anak kayak gitu. Kemudian ini adalah foto existing pada tamannya. Kemudian masuk ke heart element. Jadi elemen heart apa yang ada di taman ini? Yang pertama itu ada perkerasannya. Jadi untuk perkerasan di sini ada 3 jenis perkerasan yang digunakan pada taman ini. Kalau yang warna ungu bisa dilihat, yang warna ungu itu adalah chorusman atau di jogging tracknya. Jadi jogging tracknya itu terbuat dari chorusman. Kemudian yang warna kuning itu adalah jalur akupuntur. Tadi ini adalah foto existingnya. Kemudian untuk yang area parkir itu menggunakan materialnya adalah paving block. Kemudian untuk hard element yang berikutnya itu kursi taman. Jadi ada 2 jenis kursi taman yang ada di sini. Yang pertama dia memanjang dan yang melingkar. Kalau untuk jumlahnya ada 12 kursi panjang dan hanya 1 kursi melingkar. Jadi di sini saya berikan tanda warna merah ini untuk memberitahukan letak dari kursi tersebut. Sekarang masuk ke hard element yang berikutnya adalah fasilitas. Jadi seperti yang saya bilang, di taman bagian area olahraga ini disediain alat-alat olahraga. Jadi ada 4 jenis alat olahraga diletakkan dan kondisinya semua baik, masih bisa digunakan, tidak rusak. Kemudian untuk di taman anak, jadi ada 2 wahana yang ada di tempat taman anak. Yang pertama, ini bisa teman-teman ada area perosotannya untuk bermain anak, disediain dengan baik, kondisinya juga sangat baik, warnanya masih bagus. Untuk bangunan, ini masih hard element. Bangunan di ini tadi kan saya sudah bilang ada 4 bangunan, ada rumah pengurus. Ini foto existing rumah pengurusnya, dan yang nomor 2 ini adalah rumah bagi penjaga. Kemudian untuk yang nomor 3 ini tuh musola. Untuk kondisi musolahnya sangat baik. Dan ini nomor 4 ini adalah foto existing untuk pos penjagaan anak. Untuk soft element, untuk tanaman ini sendiri nggak banyak tanaman existing yang ada di sini, hanya pepohonan. Jadi ada 2 jenis pohon. Yang pertama, pohon yang paling banyak yaitu adalah pohon cemara pinus. Ini bisa lihat dari yang saya buat di sini lokasi letak pohonnya. Karena emang pohon pinus, cemara pinus ini kan emang sangat sesuai untuk lokasi di sini. Dia Meraksa itu kan masih kategori dekat laut. Jadi masih dekat laut, anginnya kencang, kemudian tanahnya juga tidak masih ada campuran pasirnya. Jadi emang
tanaman cemara pinus ini sangat cocok di sini, dan kondisi pohonnya sudah sangat tumbuh besar, jadi bukan masih baru ditanam tapi emang sudah besar-besar pohonnya, jadi sangat merindangi taman tersebut. Kemudian untuk jenis pohon yang kedua adalah ketapang kencana. Ini ada saya beri tanda di mana lokasi dan letaknya. Masuk yang ke poin berikutnya, itu adalah heart element. Masalah yang ada di heart element. Jadi masalah yang tadi kan ada saya sebut sebelumnya bahwa kursi tamannya itu banyak yang kondisinya kurang baik gitu kan. Nah, itu penyebabnya apa? Jadi menurut link yang saya baca, kalau dia kursi taman, apalagi yang dia bentuknya yang terbuat dari coran itu kalau diletakkan secara outdoor dan tanpa ada pelindungnya seperti itu kanopi atau payung gitu kan, itu akan cepat rusak, jadinya gampang keropos si coran semen itu hingga akhirnya dia retak kayak gitu. Untuk kemudian masalah hard elemen yang berikutnya adalah material dari jogging tracknya. Jadi lokasi dari Taman Meraksa ini itu bersebelahan dengan gedung olahraga tenis yang akan digunakan untuk PON. Jadi otomatis taman ini juga akan digunakan oleh atlet-atlet PON nanti kayak gitu. Dan sedangkan material jogging tracknya itu tidak sesuai dengan standar. Nah, ini untuk solusinya, yang pertama tadi seperti yang saya beritahu, saya akan memberi atap untuk si kursinya. Atapnya itu saya ingin menggunakan membran karena rata-rata kursi tamannya itu berada di sekelilingi oleh pohon cemara gitu kan, cemara pinus itu, maka kalau membran bisa diikat langsung ke pohonnya. Jadi di situ menghemat penggunaan struktur, dan membran itu kan banyak tipe. Di sini saya menggunakan membran yang strukturnya hyper type, jadi dia hanya berbentuk segitiga karena emang fungsinya ini bukan untuk atap yang menutupi secara keseluruhan, tapi hanya sekedar mengurangi intensitas matahari dan hujan yang dapat membuat si coran semennya itu keropos. Kemudian untuk solusi jogging tracknya, di sini saya menggunakan permeable athletic elastic sport field jogging track. Jadi ini memang material untuk jogging track yang sesuai dengan standar. Kemudian untuk masalah yang di soft elements tentang taman hias, jadi seperti yang di foto-foto existing sebelumnya, banyak sekali kursi taman yang dia sudah disediain untuk tanaman hias tapi tidak diisi, tidak diberi tanaman hias kayak gitu. Nah, untuk solusinya, jadi ada banyak tanaman hias tapi dari sekian banyak itu yang saya pilih adalah bougainville. Tanaman bougainville itu dapat meningkatkan kualitas udara dan juga air. Tanaman ini memiliki efek yang sangat baik untuk menekan polusi yang disebabkan karena udara kotor, perubahan iklim, dan berbagai efek timbal dari bahan bakar kendaraan. Nah, masalah yang berikutnya adalah dari utilitas. Ketika musim hujan, bukan hanya musim hujan, ketika ada hujan, saya sudah survei ke taman ini tuh lebih dari 2 bulan karena memang taman ini berlokasi sebelahan dengan lokasi KP saya. Ketika di luar musim hujan pun hanya hujan sekali, itu genangan airnya itu akan bertahan lebih dari seminggu. Nah, untuk solusinya otomatis saya menggunakan 2 cara. Yang pertama itu adalah French drain. Kenapa saya menggunakan yang French drain padahal ada begitu banyak tipe drainase ya. Jadi kenapa saya ambil French drain, karena menurut informasi yang sudah saya ketahui, French drain itu dia itu tipe saluran air yang tersembunyi kayak gitu. Jadi bukan sekedar parit kita beri besi atasnya gitu. Kalau itu kan kelihatan itu parit kayak gitu. Tapi kalau ini enggak, dia di bawah tanah. Di bawah tanah lalu menggunakan pipa, jadi airnya tetap masuk ke dalam, tetap teralirkan, tapi dari segi estetis orang-orang nggak tahu kalau di situ tuh ada parit kayak gitu. Makanya saya menggunakan French drain, jadi biar nggak mengganggu pemain sepak bola juga ketika mereka memijak itu gitu. Tapi air tetap jalan gitu. Jadi itulah alasan saya menggunakan French drain untuk mengalirkan si genangan-genangan air hujan tadi. Dan solusi yang kedua, saya ingin menggunakan biopori. Jadi kalau biopori ini udah pasti
sudah ini menurut link yang saya dapat ini kan, biopori itu dapat mempercepat resapan air ke dalam tanah. Jadi bahkan ada berita waktu saya baca dari berita gitu kan, dengan ada si biopori ini air banjir itu cepat turun karena air itu langsung dialirkan ke dalam tanah kayak gitu dengan adanya si biopori ini. Makanya untuk dua solusi ini, biopori dan French drain, itu akan mengatasi masalah utilitas yang ada di Taman Meraksa. Sekian presentasi dari saya untuk tugas 1. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.